Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian. Saudaraku, renungan harian hari ini ayat firman Tuhan terambil dari Yeremia 18 ayat 11. Demikian firman Tuhan, "Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Saudaraku, waktu kita membaca ayat ini ada kesan ngeri seperti itu ya. Kita merasa ngeri karena kok Tuhan seperti ini ya? Karena Tuhan ya berfirman kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem bahwa dia sedang menyiapkan malapetaka terhadap mereka, ya, merancangkan rencana terhadap mereka. Dan Tuhan berkata supaya masing-masing bertobat dari tingkah langkah mereka yang jahat dan memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan mereka. Nah, saudaraku, bangsa Israel pada masa itu hidup di dalam perjanjian lama, yang artinya mereka hidup di bawah hukum Taurat. Nah, di dalam hukum Taurat, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mereka itu selalu ada hukuman, ya, ada akibat yang menyertainya. Ya, karena apa? Karena hukum Taurat pada masa itu benar-benar diperlakukan sebagaimana adanya hukum tersebut berlaku. Ya, dan pada akhirnya hukum Taurat itu hanya untuk menunjukkan betapa berdosanya manusia, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Nah, sehingga malah yang terjadi adalah banyak pelanggaran-pelanggaran, ya, banyak perbuatan-perbuatan bangsa Israel yang justru menentang Tuhan, yang artinya mereka justru melanggar hukum Taurat. Nah, kita bersyukur karena apa yang terjadi pada masa itu yang dialami oleh orang Israel, di masa kita di era perjanjian baru, bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Tuhan tidak menyiapkan malapetaka terhadap kita. Tuhan tidak merancangkan yang buruk terhadap kita. Karena apa? Karena Yesus sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu menebus kita orang berdosa, mengampuni dan menghapus segala dosa kita. Sehingga setiap kita yang percaya, kita tidak binasa, kita tidak lagi di bawah penghukuman, ya. Karena kita semua adalah orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan apa yang dirancangkan Bapa Surgawi terhadap anak-anaknya itu adalah rancangan yang baik semata. Nah, namun kita perlu menyadari bukan berarti ini membuat kita kemudian bisa berbuat seenaknya, tidak. Karena pada saat kita menyadari bahwa kita sudah diampuni, sudah ditebus, ya, pada saat kita mengerti bahwa Bapa saat ini benar-benar sangat mengasihi kita, ya, dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, itu yang membuat kita justru mentaati Dia. Kita taat bukan karena kewajiban, kita taat kepada Tuhan, tapi karena kita tahu Dia mengasihi kita dan kita mengasihi Dia sebagai respon atas kasih-Nya kepada kita. Nah, jadi itulah yang membedakan kita sekarang dengan umat Israel dulu di zaman perjanjian lama. Kita sekarang hidup dalam perjanjian baru, perjanjian kasih karunia, ya, di mana kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, kita benar-benar memiliki masa depan yang terbaik. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa kita, ya, memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak merancangkan rancangan yang jahat atas kita. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan yang penuh harapan, begitu kata Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan dan peneguhan bagi kita semua bahwa sesungguhnya kita adalah
anak-anak yang dikasihinya. Dan karena kita menyadari kita dikasihi Tuhan, maka kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Demikianlah renungan harian kita hari ini. Kiranya kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kita semua. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Shalom.